Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa dzukuriyatu wassihhatu wal istitanu. Terus Jumatan, di dalam Jumatan niku ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib, syarat orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Seseorang wajib melakukan sholat Jumat jika terpenuhi syarat-syaratnya. Yaitu wonten pitu. Artinya kalau tidak terpenuhi syaratnya ini, maka dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat itu gantinya sholat zuhur. Sholat Jumat itu gantinya sholat zuhur. Kalau sudah sholat Jumat, maka sudah tidak perlu sholat zuhur. Sholat Jumat 2 rakaat harus didahului dengan khutbah. Jika sebelumnya tidak ada khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Waktunya sama persis dengan zuhur. Lah khutbah itu walaupun tidak bagian dari Jum'ah, tapi seakan-akan bagian dari Jum'ah. Maka khutbah harus sampun masuk nih waktu zuhur. Nek khutbah dereng waktu zuhur kok sudah dimulai khutbah, maka berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, berarti Jumatannya juga ikut tidak sah. Jadi memulai khutbah juga harus sampun masuk nih waktu zuhur. Nah, seseorang diwajibkan sholat Jumat. Niku jika terpenuhi syarat-syaratnya ingkang wonten 8. Ingkang wonten 7, yaitu nomor setunggal Islam. Islam teng mriki artinya ketika tidak Islam maka tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Tapi nak diteliti malih Islam itu aslinya adalah bukan syarat sholat tapi syarat niat. Dados ngeten. Wong kafir kalau syarat wajibnya Jumat seakan-akan kalau orang kafir tidak sholat Jumat tidak dosa. Nggih. Saumpami kok kita bahwa seseorang yang berwajib sholat Jumat itu jika Islam, berarti nek kafir orang wajib. Lah nek gak wajib berarti wong kafir mboten sholat mboten dosa. Padahal wong kafir kalau tidak sholat dia disiksa karena tidak sholatnya, selain karena kafirnya. Terus wong kafir ngenjang teng neraka niku ada siksa karena kafirnya. Ada siksa karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban umat Islam, umat manusia. Yang misalkan dia kok mboten puasa, ya disiksa karena tidak puasanya. Kok mboten sugih, mboten zakat, ya disiksa karena tidak zakatnya. Maka syarat wajib teng mriki artinya dados ngeten. Tugas pemerintah itu adalah tugas pemerintah diantaranya yaitu menjaga agama. Tugas pemerintah itu harus mengedekaken mendirikan agama supaya menegakkan apa yang menjadi kewajiban agama. Misalkan pemerintah niku harus mewajibkan rakyatnya untuk sholat karena sholat itu bagian dari agama. Karena sholat itu kewajiban agama, maka ini kita saumpami pemerintahnya Islam. Loh, berarti Indonesia betul Islam, betul Indonesia Islam, negaranya negara Islam. Maksudnya itu bukan negara kafir yang harus diperangi, betul. Nah, pemerintah Indonesia, itu menurut keputusan Ittifaq Ulama Indonesia itu adalah negara Islam. Hanya saja banyak aturan-aturan yang belum ditegakkan di negara Indonesia. Negaranya Islam, tapi ada aturan-aturan Islam yang belum ditegakkan di negara Indonesia. Kayak misalkan wong syahadat, tapi kadang wong syahadat kan mboten sholat, kadang mboten puasa, kadang mboten zakat. Lho niki napa mboten Islam? Ya Islam. Kayak negara Indonesia Islam, iya negara Islam. Negara Islam artinya mboten negara kafir. Artinya tidak negara kafir berarti bukan negara yang harus diperangi. Ya negaranya negara Islam, tapi memang hukum-hukum Islam sebagian ada atau kebanyakan mungkin yang tidak dijalankan di negara
Indonesia. Misalkan kados napa nek ngarani potong tangan, mencuri, napa nek ngarani malih kados ketika membunuh hukumannya dibunuh. Niki kan mboten wonten, tidak ditegakkan. Tapi juga ada yang ditegakkan, misalkan kados pernikahan itu sah jika dengan akad-akad Islam. Ada hukum-hukum Islam yang ditegakkan di Indonesia ada, tapi ada juga yang tidak ditegakkan. Nah, tugas pemerintah yang asli, ya tugas pemerintah diantaranya salah satunya yaitu adalah menegakkan agama. Maka pemerintah seharusnya mewajibkan rakyatnya untuk sholat, karena sholat adalah kewajiban orang Islam. Nah, tapi mboten sedaya wajib sholat, yang diwajibkan sinten? Orang Islam. Yang diwajibkan sholat sinten? Yang orang Islam. Nah, wonten tiang Kristen, tiang Buddha, tiang Hindu tidak boleh kita mewajibkan. Jadi zaman riyen, zaman sahabat, pemerintahan, zaman Kanjeng Nabi, teng Madinah, Kanjeng Nabi kan teng Madinah, ibu kotanya di Madinah, ada yang Yahudi, agamanya yang bukan Islam, juga tidak diwajibkan sholat. Yang diwajibkan sholat adalah umat Islam. Nah, niki syarat wajibnya Jumatan nomor setunggal Islam itu artinya pemerintah hanya boleh mewajibkan sholat untuk orang Islam. Selain Islam tidak boleh diwajibkan untuk sholat. Lah maka kok wonten tiyang kafir tidak wajib Jumatan. Ono wong kafir tidak boleh diwajibkan Jumatan. Tapi teng mriki hanya wajib teng mriki hanya pemerintah. Artinya tapi menurut hukum asli wong kafir lah wajib sholat. Artinya kok tidak sholat, maka teng mriki ngenjang teng akhirat ada hukuman karena meninggalkan sholat. Nomor kalih balik. Nggih balik. Balik niku nggih usia balik. Balik niku nek wong wedok sampun haid, nek wong lanang sudah mengeluarkan mani di antara tanda-tandanya. Jika tidak haid, tidak mengeluarkan mani, maka usia 15 tahun. Jadi dewasa itu 15 tahun menurut Islam. Kalau tidak haid tidak napa niku, tapi nek secara saat ini tentunya dewasa itu 17 tahun. Mestinya itu 15 tahun sampun niku jenengan saat ini mestinya nggih memahami anak itu 13 tahun mun haid itu sudah dewasa. Cara kula sampun mboten dianggap anak-anak. Secara Islam sudah tidak dianggap anak. Kita saat ini kan 13 tahun kan masih anak, 14 tahun, 16 tahun kan masih dianggap anak. Mestinya itu sudah tidak anak. Ya mestinya sudah tidak anak, dia sudah bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan menurut Islam balik, sudah ketanggungan hukum itu ketika sudah balik. Terus bukan 17 tahun, tapi ketika sampun haid, estri atau sudah mengeluarkan mani ketika jalan. Terus nomor 3 berakal. Maka kalau tidak berakal bukan wajib. Nomor sekawan merdeka, berarti budak tidak wajib. Nomor gangsal lanang berarti wedok mboten wajib. Dan yang mboten wajib pripun nek nglakoni sunnah. Perempuan Jumatan itu hukumnya sunnah. Lah nek sunnah berarti pripun? Nek sunnah kan dia kan gantine wajib. Karena itu gantinya wajib, maka niatnya tetap wajib. Usolli fardhul jumu'ati. Oh betul ke usolli sunnatal jumu'ati, tapi usolli fardhul jumu'ati. Niatnya fardu, niatnya tetap fardu karena itu pengganti fardu. Sebab nek sampun sholat Jumat maka tidak perlu sholat zuhur. Ini karena Jumat itu pengganti zuhur, zuhur itu wajib, maka niatnya wajib. Tapi nek wong wedok diberi pilihan antara sholat Jumat atau sholat zuhur. Tapi nek wong lanang wajib sholat Jumat. Terus sehah niku sehat. Sehat niku tidak sakit. Tidak sakit. Sakit niku napa? Lah tidak sakit niku pripun? Tidak sakit niku jika dia napa ngarani tidak merasa berat karena sakitnya untuk ke masjid. Dia tidak merasa berat karena sakitnya untuk ke masjid. Dan terus misalkan ono sakit ringan, sakit jerawat, sakit panu, sakit watuk biasa, maksudnya itu ke masjid itu tidak berat, maka berarti dia wajib sholat Jumat. Ini senajan sakit. Dan sakit napa sakit yang menjadikan laki-laki tidak wajib Jumatan, yaitu jika dia berangkat Jumatan merasa berat, merasa masyakoh. Cara niku masyakoh niku rasa sing berat sangat ditanggung tenggene awak untuk mendatangi Jumatan.
Terus istitonah, nomor itu istitonah. Istitonah niku bertempat tinggal walaupun tidak selamanya. Bertempat tinggal niku artinya dia menempati di tempat tersebut lebih berniat lebih dari 3 hari selain datang dan pergi. Jadi ngeten. Misalkan datangnya hari Rabu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad nembe Bali. Ahad Bali. Berarti dhek teng mriki ana 5 dino. Selain hari kedatangan dan kepulangan kok ada 3 hari, maka berarti teng mriki dhek dianggap musafir. Istitonah bertempat tinggal itu kebalikannya musafir. Maka musafir tidak wajib Jumatan. Musafir tidak wajib Jumatan. Lah yang tidak dianggap musafir itu jika dia bertempat tinggal berniat di situ lebih dari 3 hari, maka berarti dia dianggap mukim utawa istitonah, berarti wajib Jumatan. Maka kalau tidak ada 3 hari, berarti dia dianggap musafir. Kalau dianggap musafir, berarti tidak wajib Jumatan. Ya, tidak wajib Jumatan. Kayak bocah santri teng mriki niku kan mboten omahe. Bocah santri misalkan kan wonten bocah Cilacap, Kebumen, Jakarta, dia datang ke Leler untuk napa? Untuk mondok. Berarti kan dia di sini berniat badhe mukim teng mriki lebih dari 3 hari. Maka iki jenenge istiton. Kalau istiton maka berarti wajib Jumatan. Senajan belum ada 3 hari. Berarti kalau dia sudah niat di sini mau mondok, kalau sudah sampai maka itu sudah dianggap istiton. Walaupun belum ada 3 hari. Kok tekone dina Jumat, maka ya hari Jumat itu dia sampun wajib Jumatan. Walaupun belum ada 3 hari, walaupun bukan rumah sendiri, asalkan sampun dianggap istiton, maka wajib Jumatan. Nah, beda nek musafir maka tidak wajib. Jadi misalkan lunga tidak teng Jakarta hanya pada 2 hari. Jadi 2 hari mawon, sekedapan mawon, maka berarti senajan teng Jakarta niki lagi nganggur, tetap tidak wajib Jumatan. Tapi Imam Syafi'i ini senajan musafir teng pundi-pundi dia tidak pernah meninggalkan Jumat. Tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Jadi senajan hukume niku sunnah, tapi tetap nek isih iso dilakoni bagi laki-laki nggih. Dilakoni kados sabahe kula niku tindak teng pundi mawon nggih. Berhari-hari misalkan musafir sudah tidak wajib nggih, pasti diusahakan berhenti untuk apa? Salat Jumat. Tapi ngeten iki nggih, hukumnya tetap sunnah. Artinya kok ya orang lakoni nggih, mboten napa-napa. Diganti penting diganti salat zuhur. Nek salat Jumatan salat zuhur ya bahaya. Yang penting diganti salat zuhur. Kalau memang tidak wajib berarti salat zuhur. Wasyara itu fi'liha. Niku nek maknane istitonah napa nggih teng mriki? Menetap niku tidak harus selamanya. Wasyara itu fi'liha salah satu. Syarat sahnya melakukan sholat Jumat itu ada 3. Terus wajib lah, maka ketika dilakukan itu sah jika terpenuhi 3 syarat. Jadi ana wong wajib nglakoni sholat Jumat itu belum pasti sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah jika terpenuhi 3 syarat. Misalkan ana wong lanang Islam, baligh, berakal, merdeka, sehat, istiton, tapi kok salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, ya maka Jumatannya tidak sah. Ini nomor 1 ada 3. 1 membaca 2 khutbah dengan ayakuna sesi 1 ini negeri 1 ayakuna al-baladu misron au qaryatan. 1 negeri tempat sholat itu adalah mana nih? Kota atau desa.
kota atau desa. Al-baladu misron au qaryatan, kota atau desa. Yang dimaksud mriki didirikan di tengah-tengah rumah penduduk. Didirikan di tengah-tengah rumah penduduk yang permanen. Jadi tidak harus di bangunan, tapi yang penting di tengah-tengah daerah tersebut, di tengah-tengah pemukiman penduduk yang rumahnya permanen, niku didirikan teng mriku. Maka misalkan wonten Jumatan didirikan teng alas. Ya di alas, senajan niku ana wong lanang mukim istiton teng mriku wonten terpenuhi, ya jumlahnya terpenuhi misalkan ya ana wong lanang wajib, tapi di tempat yang tidak di kota atau tidak di desa, maka Jumatannya tidak sah. Jadi harus didirikan di tengah-tengah kota atau desa atau di tengah-tengah bangunan permanen. Di tengah-tengah bangunan permanen. Jadi misalkan kok mendirikan Jumat teng napa nek ngarani niku tempat pengungsian. Tempat pengungsian itu lah omahe merupa kemah-kemah ngoten kan, mboten apa? Mboten orang tidak berniat bertempat teng mriku selamanya, hanya selama ngungsi mawon. Kok teng mriku didirikan Jumatan, maka tidak sah. Jadi tidak harus di bangunan. Tidak harus di dalam bangunannya, tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid, sing penting tengah-tengah desa. Sing penting tengah-tengah desa dan malih sing penting wong Islam tidak aib, tidak terhina karena sholat di tempat tersebut. Muruahnya itu apa? Harga dirinya tidak terendahkan karena sholat di tempat tersebut. Jadi misalkan teng lapangan, masjidnya lagi dibongkar, terus tengene apa? Tengah jengnya masjid atau halaman luas, di halaman tersebut tidak apa-apa. Yang penting di tengah-tengah bangunan, paham di tengah-tengah bangunan ya. Ono rumah di dalam di dalam desa tersebut teng mriku didirikan Jumatan utawa di dalam kota didirikan Jumatan, maka sah. Maka jika didirikan di kapal misalkan, teng kapal kok ono Jumatan, maka ini tidak sah. Menurut kaul yang pertama, ya maka tidak sah. Utawa didirikan di alas, ya maka tidak sah, ya maka tidak sah. Terus tidak harus di bangunan, tidak harus di masjid, tapi di tengah-tengah desa atau di tengah-tengah kota, utawa di tengah-tengah pemukiman, di tengah-tengah pemukiman yang rumahnya permanen. Dan didirikannya tidak di tempat yang muruahnya teng mriki tidak menjadi turun. Lah nek didirikan ning gone tempat sing muruah Islam jadi turun, misalkan ning gone tempat sampah. Nenggone tempat jenenge napa nggih? Tempat pengumpulan sampah, TPI niku nggih, jenenge napa nggih? TPS, napa jenenge napa nggih? TPA, pembuangan akhir. Lah teng TPA teng mriku mambune ora karu-karuan, kotor niku banget ora ono nggone ngati Jumatan teng mriku niku mesti wong sing non muslim sing gak di tempat kaya ngono. Jadi muruah Islam kok menjadi jatuh, maka tidak boleh didirikan sholat di tempat tersebut. Kayak misalkan nenggone WC, nenggone tempat apa, nenggone MCK patah terus sholatnya teng mriku misalkan, ini kan menapa ngarani mboten pantes. Nggih sholat kok ning kono wong Islam kok gandenggon liya mawon didirikan mboten pantes, maka tidak boleh. Terus tidak harus di bangunan, tapi yang penting ketika didirikan sholat di situ muruah Islam tidak rendah, tidak jatuh karena sholat di tempat tersebut. Terus malih wa ayyakuna al adatu arba'ina min ahlil jum'ati. Dua, jumlah orang yang melakukan sholat Jumat mencapai 40 orang ahli Jumat. Terus wonten ahli Jumat niku orang yang ngesahaken Jumatan. Jadi orang yang wajib sholat Jumat belum pasti mengesahaken sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat niku orang yang menetap, yang tidak musafir. Tapi saya ngesahaken Jumatan, 40 orang ini adalah orang yang menetap selamanya. Yang menetap selamanya. Menetap selamanya itu dhek teng mriku niat memang sampai mati badhe teng mriku. Kados kula teng Leler.
Niki napa abah teng leler niki orang yang ngesahaken Jumatan. Lah nek santri niku teng mriki kan mboten berniat selamanya, nek liburan Bali, nek wis tamat Bali, tidak niat selamanya. Maka niki santri niki hanya wajib Jumatan tapi bukan ahlul Jum'ah. Lah nek bukan ahlul Jum'ah, maka berarti mboten saged ngesahaken Jumatan. Lah Jumatan itu sah jika ada 40 orang laki-laki yang ahlul Jum'ah, yang berniat menetap di tempat itu selamanya. Maka nek wonten sawontene santri tok badhe ngadakaken Jumatan, maka tidak sah. Nggih. Polane nek saumpami pas musim pas udan deres, Jumat nek udan deres niki santri kan mboten uman nggon. Nggih, Jumatane masjid kan mboten cukup. Santri kan jamaah kan ning jaba. Lah niki kan udan deres kaya ngoten kan madorot, carane ngoten bahaya, menapa menimbulkan madorot. Maka santri biasanya terus salat teng pondok. Lah sholat teng pondok ini bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Kenapa? Karena santri-santri tidak ngesahaken Jumatan. Ya, santri boten ngesahaken Jumatan, bukan ahlul Jum'ah, wajib Jumatan tapi bukan ahlul Jum'ah. Nah, sing ngesahaken Jumatan itu harus ahlul Jum'ah minimal 40 orang. 40 orang niki boleh salah satunya imam. Jadi imamnya siji, makmumnya 39. Jadi minimal 40. Jika dihitung tidak ada 40, maka mboten kenging Jumatan. Jumatane mboten sah. Dan itu wonten nggih, anak kula sing Bajeng Anding itu sering dolan teng daerah Magelang, daerah niku kristenisasi kata sangat kuat. Jadi namung sak dusun niku namung sedesa itu hanya sak dusun sing Islam. Nek Jumatan mboten wonten 40. Ketika kumpul, ya wong pancen wajib Jumatan, maka mangkat kumpul dihitung 1, 2, 3, 4, 40, oh salat zuhur. Mboten salat Jumat. Dia wajib tapi tidak bisa melaksanakan. Maka dikembalikan ke asal niku salat zuhur, ya salat zuhur. Jadi minimal 40. Jika tidak ada 40 yang ahlul Jum'ah. Jadi misalkan kaya santri kan kathah, santri 1000 ning gone sak majelis niki tetap mboten saged Jumatan, tapi salat zuhur karena tidak ngesahaken Jumatan. Ini tidak bukan ahlul Jum'ah. Wa ayyakuna al-waqtu baqiyan. 3 serta waktunya masih napa tunggu masih ada niku masih tetap pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan nenggone waktu zuhur seluruhnya. Ayyakuna al waktu baqiyan, waktunya masih menetap, waktunya tetap menetap. Menetap itu artinya mulai takbir nganti tekan salam itu harus napa ngarani harus dilakukan nenggone waktu zuhur. Kok waktunya telas zuhure, sholat Jumatnya belum selesai, maka sholat Jumatnya tidak sah. Tapi tidak batal sholatnya. Terus pripun menjadi sholat zuhur. Berarti menjadi 4 rakaat. Niatnya nggih harus Jumat, karena dia wajib Jumat. Benten dengan sholat zuhur. Jika sholat zuhur, niku asalkan waktunya masih, ya, asalkan ketika takbiratul ihram tesih nggone waktu zuhur, maka niatnya zuhur dia tetap salat zuhur, ora diganti liyane wong pancen salat zuhur. Ya tidak kodok, tapi dosa. Jadi misalkan usolli asar niku jam 2.40 misalkan. Jam 2.39 nembe takbir zuhur, usolli fardhu zuhri, mboten kodok, ada wong pancen ketika takbir masih salat zuhur. Allahu akbar. Lho nembe sak rakaat kok sampun masuk asar. Maka sholatnya ada, tapi dosa. Dosa seakan-akan kodok, karena sebagian sholatnya dilakukan tidak pada waktunya. Tapi sholat zuhur tetap sah. Berbeda dengan sholat Jumat. Jika sholat Jumat mulai takbir sampai salam harus tenggene waktu zuhur. Kok sebagian dari waktunya kok sampun keluar, maka berarti tidak sah melakukan sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur, berarti jadi 4 rakaat. Jadi misalkan sholat Jumat nembe usolli fardhul jumu'ati Allahu akbar, nembe sak rakaat sampun masuk asar. Sak rakaat sampun masuk asar, maka sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur, berarti menjadi 4 rakaat, tidak menjadi 2 rakaat,
tapi tidak 2 rakaat tapi menjadi 4 rakaat. Fa in udimat asyurutu suliyat zuhron. Apabila waktunya sudah habis atau syarat-syarat sahnya sholat kurang, maka harus dilakukan sholat zuhur. Jadi salah satu dari 3 ini kok tidak tidak terpenuhi, maka berarti bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Misalkan tidak didahului khutbah. Tidak didahului khutbah ini mesti harus didahului khutbah. Bukan didahului ini pripun. Ketika syarat ini pasti ada. Nomor kali jumlahnya tidak ada 40 orang ahlul Jumat. Nomor 3, atau kok waktunya sudah keluar dari zuhur, maka berarti tidak melakukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Sholat zuhur. Wa faraiduha salasatun. Fardu-fardunya sholat Jumat itu ada 3. Artinya hal yang harus dilakukan nenggone sholat Jumat itu ada 3. 1, khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. 1 dan 2 ini, membaca 2 khutbah dengan berdiri dan duduk di antara 2 khutbah. Niki mboten kok duduk di antara 2 khutbah yang kedua niki mboten. Fardunya sholat Jumat ada 3, yaitu nomor setunggal khutbah pertama, nomor kedua khutbah kedua, nomor ketiga yaitu antusolliya rakaataini fi jama'atin. 3 sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Jadi niki nek teng mriki teng terjemahan itu kan duduk itu kan termasuk napa ngarani furudul Jum'ah, termasuk fardunya Jumat, tapi mboten. Duduk niku syarat sahnya khutbah. Jadi berdiri itu syarat sahnya khutbah. Artinya kalau tidak berdiri ketika khutbah maka tidak sah khutbahnya. Di antara 2 khutbah harus duduk. Jika tidak duduk maka khutbahnya tidak sah. Jadi niki terjemahannya niku mestine ngeten. Terjemahannya fardunya sholat Jum'ah ada 3, 1 khutbah yang pertama, 2 khutbah yang kedua. Kedua khutbah tersebut wajib berdiri. Khotibnya, bukan sing mendengarnya bukan perlu berdiri. Pengadek kabeh engko. Yang wajib berdiri adalah khotib. Ya, khotib orang yang khutbah. Orang yang khutbah ketika khutbah wajib berdiri. Setelah khutbah yang pertama harus duduk. Setelah itu baru berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Maka kok di antara 2 khutbah kok tidak ada duduknya, maka tidak sah. Khutbah pertama langsung khutbah kedua, tidak ada duduknya, maka khutbahnya tidak sah. Lah duduk itu adalah syarat sahnya khutbah. Syarat sahnya khutbah. Jika tidak duduk maka khutbahnya tidak sah. Jika tidak duduk maka khutbahnya tidak sah. Jika khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi harus ada khutbah yang pertama, harus ada khutbah yang kedua, setelah itu sholat 2 rakaat. Ya, sholat jamaah 2 rakaat. Mulane sholat Jumat niku hanya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena yang 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Nah, diganti dengan 2 khutbah. Lah sakniki nek khotibe kok mboten kuat ngadeg pripun? Nek khotibe mboten kuat ngadeg, sakit misalkan, maka boleh dengan duduk. Utawa tidak kuat duduk, khotibnya boleh dengan tiduran. Senajan ada yang mampu untuk khotib untuk khutbah yang lain. Jadi yang penting khotibnya ini terpenuhi syarat-syarat ya. Khotibnya itu syarat-syarat diantaranya harus laki-laki, harus syarat-syarat khotib itu harus laki-laki, ya harus balik. Lah, yang penting terpenuhi syarat-syarat menjadi khotib, maka sah jadi khotib. 11 mampu berdiri itu tidak termasuk syarat. Nah, maka kok khotibnya tidak mampu berdiri, boleh khutbahnya dengan duduk. Asalkan memang tidak mampu untuk berdiri. Jadi wajib berdiri, jadi wajib berdirinya khutbah itu sama dengan wajib berdirinya sholat.
jika mampu. Jika tidak mampu maka boleh. Tapi kalau mampu kok duduk maka khutbahnya tidak sah. Wahai atuha, adapun hayat sholat Jumat. Hayat niku sunnah, yaitu sunatan, kesunatan. Hayatnya sholat Jumat itu ada 4. Hayat itu kesunatan, yaitu al-ghuslu, 1 mandi, wa tanziful jasadi, mandi dan membersihkan tubuh. Terus mandi Jumat itu sami dengan mandi fardu. Jadi ku harus membasahi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kulit, semua rambut wajib terbasahi, wajib teraliri, tidak hanya terbasahi tapi wajib teraliri dan harus disertai dengan niat. Jadi kudu niat. Nek mboten niat, ya mboten asal ganjaran. Lah sunnahnya mandi Jumat itu khusus untuk yang akan melakukan sholat Jumat. Lah nek kita tiang istri mboten Jumatan, maka tidak disunnahkan mandi. Berarti gak usah adus mawon ya ora ngono. Artinya disunnahkan mandi sholat Jumat itu disunnahkan mandi. Lah nek mboten sholat Jumat tidak disunnahkan mandi sholat Jumat, tidak disunahkan mandi sholat Jumat. Artinya mboten kok dilarang mandi, mboten. Lah niki kita badhe kumpul-kumpul niku nggih menurut Islam, nggih menurut syariat nggih disunahkan untuk mandi. Jadi nek badhe kumpulan niku adus sunnah sama dengan adus wajib, berarti kudu keramas. Berarti lah keramas terus, nggih monggo. Nek kepengin nglakoni kesunatan, ya nek kepengin nglakoni kesunatan ketika kita mau hadir di majelis kumpul kali tiang itu disunahkan mandi. Terus kok misalkan kok nggih mboten terus jenengan kok adus keramas kan kita niku kan mesti menghadiri majelis terus. Seminggu kan paling mboten 6 kali. Dan itu ketika kita keramas paginya itu diniati sunnah. Nawaitul husla sunnatan, misalkan nawaitul husla sunnatan huduril masjid, untuk menghadiri majelis. Ini niat mau basa Jawa mboten apa-apa. Saya niat mandi sunnah karena akan hadir di majelis. Ini sampun adus biasa terus adus ditelesi kabeh niku dapat pahala kesunatan. Karena orang Islam niku nek badhe kumpul-kumpul kali tiyang kathah disunahkan untuk mandi. Mandi dan membersihkan tubuh. Walubsul thiyabi albidi, 2 memakai pakaian yang berwarna putih. Jadi bajunya putih-putih. Wa ahdzu zufri, memotong kuku, jadi kukunya diketoki. Wa tibu, memakai parfum, memakai wewangian. Wa yustahabu al-insatu fi waqtil khutbati, disunnahkan berdiam diri al-insat niku nek manani niku nengklengaken sirah. Perso nengklengaken nggih. Nengklengaken sirah. Disunnahkan nengklengaken sirah ketika khutbah. Maksudnya nengklengaken sirah mendengarkan dengan seksama. Jadi temriki diam niki mboten kok diam. Temriki kan tulisane kan diam nggih. Berdiam diri. Berdiam diri niku artinya mendengarkan khutbah. Orang kok berdiam diri malah ngelamun nggih bahaya. Berdiam terus malah merem gitu, bahaya malih. Jadi berdiam diri itu artinya mendengarkan. Pada waktu khutbah sedang dibaca. Yustahabu al-insatu fi waqtil khutbah. Wa man dakhala al-imamu wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlisu. Barang siapa yang masuk masjid sedang imam sedang membaca khutbah, maka sebaiknya ia sholat 2 rakaat dengan dipercepat kemudian duduk. Jadi ngeten. Sholat Jumat itu sami kali sholat zuhur kan wonten qobliyah. Ada qobliyahnya. Nah, maka sebelum sholat Jumat disunahkan sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nah, sholat qobliyah niki kok misalkan belum dilakukan, dia mlebu masjid kok khotibe sampun khutbah.
masuk masjid, khotib sudah khutbah, kok urung nglakoni sholat qobliyah, maka dia disunnahkan untuk tetap disunnahkan sholat qobliyah 2 rakaat, tapi yang ringan itu cepat, hanya melakukan fardu-fardunya saja, takbiratul ihram, Fatihah, pun betul sampai surat ruku, qadri tumakninah, asalkan tumakninah itidal, asalkan tumakninah sujud, asalkan tumakninah, pokoknya saat cepet sholat secepatnya, setelah itu kemudian duduk mendengarkan khutbah. Tapi nek sampun masuk masjid tapi menunda-nunda, kok sih lah sholat tempat yang ini sholat qobliyah engkosek nanti dulu menunda uruk lagi arep ngadeg jebule pun khutbah. Lah nek ngeten maka makruh sholat 2 rakaat. Jadi dia duduk saja mendengarkan khutbah. Jadi bukan sholat qobliyah tapi duduk mendengarkan khutbah. Tapi jika masuknya niki kok sampun khutbah, maka tetap disunahkan sholat qobliyah. Polane di NU utawa saja teng Mekah, teng Madinah itu sholat Jumat itu azannya ada 2 kali. Azan yang pertama niku waktu untuk melakukan sholat qobliyah. Lah nek pun azan kedua biasanya langsung khutbah. Jadi nek gak ono azan pertama kan mboten ngertos iki wis zuhur apa urung, masuk zuhur apa mau khutbah kan kebingungan iki sholat qobliyah kapan. Maka ada 2 azan, ya ada 2 azan. Azan pertama niku nek sampun azan pertama niku terus langsung ngadeg salat qobliyah. Lah mangke nek pun azan kedua sampun masuk waktu napa khutbah. Lah nek sampun masuk waktu khutbah nggih sampun napa nek ngarani sampun tidak boleh melakukan salat qobliyah jika dia sudah datang di masjid sebelum adanya khutbah. Faslun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.